Kembang Api dari judulnya aja udah mengundang penasaran. Apalagi setelah membaca premisnya di mana diceritakan ada 4 orang yang katanya berniat mau bunuh diri tapi malah berujung dikerjain, dalam tanda kutip. Dikerjain mengulang kejadian yang sama. Halo Sobat Kripik, balik lagi bersama gue Rangga di podcast Kripik Film. Akhirnya ada lagi nih film Indonesia yang menurut gue cukup memuaskan. Film remake tapi gue belum pernah nonton versi aslinya, jadi di review ini gue tidak akan membanding-bandingkan. Kembang Api yang merupakan remake film asal Jepang seperti yang udah gue sebutkan. Sejak awal terlihat percaya diri sekaligus paham bagaimana semestinya memperlakukan materi orang lain, materi versi aslinya supaya tak terkesan hanya copy-paste dan tetap relevan sekaligus menarik bagi penonton di Indonesia. Diarahkan oleh Herwin Novianto, sutradara spesialis film-film drama hangat. Kayak kalau yang udah pernah nonton itu film-film yang disutradarai beliau itu ada Tanah Surga Katanya, lalu Aisyah Biarkan Kami Bersaudara, ini favorit gue, dan juga Sejuta Sayang Untuknya. Kembang Api menurut gue sudah menunjuk orang yang tepat untuk menerjemahkan naskah hasil karangannya Alim Sudio. Herwin nantinya tidak sekedar mampu memaksimalkan adegan-adegan yang ditujukan supaya penonton ikut emosional, tetapi juga bisa menciptakan kedekatan antara kita penonton dengan karakter-karakter dalam film. Malah seperti sudah lama kenal. Hal pertama yang gua perhatikan tentu saja ruangan gudang, karena tempat pertemuan awan mendung, tengkorak putih, anggrek hitam, dan anggun yang diperankan oleh Hang Gini ini. Hampir di sepanjang durasi Kembang Api kita memang akan menghabiskan waktu di gudang ini, di satu lokasi yang sama. Tetapi film dengan konsep time loop ini mampu membuat gua tidak merasakan jenuh. Alasannya karena setiap kali tombol reset ditekan, Kembang Api itu sanggup memberi penonton pengalaman yang bisa dikatakan tidak repetitif. Walaupun nantinya gua akan diajak kembali ke momen yang sama sebelum ledakan kejadian. Bertemu orang yang itu-itu lagi di dalam ruangan yang nggak berubah rupa dan bentuknya. Supaya nggak bosan, Kembang Api melakukan sebuah trik yang menurut gua cerdik. Adegan-adegan yang diulang akan dimodifikasi sedemikian detail dan apik. Alhasil adegan-adegannya jadi variatif. Modifikasi setiap riset tersebut tidak hanya mengulik interaksi antara karakter, tetapi juga bagaimana Kembang Api terlihat berusaha menambahkan perspektif baru pada scene yang sama. Misalnya lewat sudut-sudut pengambilan gambar yang berbeda. Nah, contohnya sewaktu anggrek hitam yang diperankan oleh Ringo masuk ke gudang pertama kalinya. Di situ kamera akan menyorot karakternya dari dalam. Namun pada adegan berikutnya kita akan melihat beliau buka pintu dari point of view dari luar gudang. Kelihatannya memang remeh, namun efektif menghadirkan momen time loop yang tidak menjemukkan, tidak membosankan. Contoh lainnya adalah ketika keempat karakternya berinteraksi. Bukan hanya obrolannya yang nanti bakal berubah, tetapi juga gerak-gerik tubuhnya pun diperhatikan supaya nggak monoton. Bahkan perlakuan sesederhana saat Bapak Awan Mendung yang diperankan oleh Om Doni Damara membagikan kursi. Adegan sebelumnya dia akan mengambilkan tempat duduk buat yang lain. Lalu setelah beberapa ledakan berikutnya, karakter yang dilakoni Doni Damara ini bakalan menyuruh salah satu karakternya untuk ambil kursi sendiri.
Adegan-adegan yang ditampilkan dinamis tersebut kemudian menurut gua melahirkan daya tarik yang makin menyala sampai durasi kembang api habis. Triknya sudah berhasil membuat gua betah duduk berlama-lama dalam gudang berisi sebuah petasan raksasa dan orang-orang dengan beragam masalah kehidupan. Oh iya, meskipun konsepnya mengulang time loop ala film-film fiksi ilmiah, ditambah tema yang diusungnya sebetulnya menurut gue sih dark ya, kelam, sekaligus mengundang resah. Bukan berarti kembang api malah jadi tontonan yang sok kompleks dan bikin mental lelah. Sebaliknya, narasinya akan mudah dipahami berkat tingkat difficulty yang diatur ke posisi tidak susah. Difficulty. Bahasanya kok kayak lagi main game. Oke, balik lagi ke review. Toh, kembang api memang dibuat ringan. Tampaknya memang disengaja agar pesan yang dikandungnya gampang tersampaikan nantinya. Bahkan obrolan-obrolannya kadang tersaji dalam bentuk sindiran, memancing tawa. Misalkan menyerang orang-orang yang entah kenapa suka sekali mengadu nasib. Nasib gua paling malang, nasib gua paling buruk. Kayak gitulah. Terakhir, belum lengkap kayaknya kalau nggak membahas betapa ciamiknya atraksi Marsha Timothy, Hanggini, Ringo, dan juga Om Doni Damara dalam upaya menghidupkan karakter yang mereka lakonkan. Apalagi Pak Herwin Novianto seperti juga di film-film yang gua sebutkan barusan, Aisyah, dan lain-lain, selalu sanggup bikin gua terikat dengan orang-orang yang hidup dalam bingkai gambar bergerak. Terutama pada saat momen yang dimaksudkan untuk meledak-ledak. Keempatnya dibantu juga oleh arahan Herwin, kelihatan kompak bikin emosi kita tersulut untuk ikut berteriak. Overall, Kembang Api adalah remake yang cukup memuaskan. Alim Studio bisa dibilang berhasil memodifikasi cerita asli agar lebih relevan, dan mudah dimengerti. Meskipun nantinya ada ketidakcocokan, terutama di bagian konklusi, tapi menurut gua nggak sampai ganggu kenikmatan menonton. Apalagi Herwin pun mampu menutupi kekurangan yang tak seberapa itu sih dengan mengeksekusi sebuah storytelling mantap yang menghargai detail terkecil apapun. Let's go lah menonton Kembang Api, salah satu film bagus di awal-awal tahun ini ya. Semoga selanjutnya banyak film Indonesia yang memuaskan kayak gini. Dan semoga juga Falcon bisa bikin film sekeren ini, tapi dari produk-produk yang bukan remake tentu saja. Semoga ya. Thank you yang sudah mendengarkan podcast Kripik Film episode review Kembang Api. Jangan lupa di follow yang mendengarkan via Spotify dan subscribe, like, komen yang mendengarkan via YouTube. Sekali lagi thank you, sampai ketemu di review selanjutnya di episode podcast Kripik Film berikutnya. Gua Rangga. Thank you. Ciao.